ini sebetulnya saya punya gadget beberapa, tapi kalau untuk urusan posting saya agak kolot. Jadi saya selalu di desktop. Jadi dari dulu kalau misalkan saya jadi chief editornya, saya paling tidak mengarahkan penulis-penulis saya untuk live blogging. Mendingan nonton dulu aja, wawancara, terus baru itu. Jadi beda kalau teman-teman yang lain kan kadang live blogging segala macam. Karena saya paling nggak bisa sebetulnya. Harus lihat foto, login itu ribet. Belum lagi ntar saya di kantor raja typo. Semua pasti kalah typonya sama saya. Mulai dari dari 2-3 tahun bagi saya typo adalah fitur. Kalau sarap down itu adalah fitur, kalau saya typo pasti ada fitur. Jadi kalau udah ada typo pasti tulisan saya. Jadi apalagi live blogging itu bisa lebih typo lagi. Jadi sebenarnya saya ada upload sih, jadi pasti desktop dan ya nggak mobile. Cuman ada cerita menarik. Salah satu rekan saya, chief editor blog tetangga, itu mobile. Jadi dia benar-benar udah nggak pakai Mac, nggak pakai laptop segala macam, dia pakai iPad mini. Dan dia ngerjainnya mobile, dan sebenarnya saya salut karena dia bisa ngetik di mana aja kan. Mobile WordPress-nya udah ada, dia mungkin bisa akses dari browser mobile atau pakai app-nya. Ya itu saya salut sih orang yang bisa pakai mobile semuanya, jadi kan lebih enak, lebih cepat ngedit. Kadang-kadang saya kerjanya mungkin nggak ngepost tapi ngedit, kalau di mobile lebih enak kan gitu. Cuman saya nggak bisa ngedit aja, saya nggak bisa di mobile WordPress, jadi harus di laptop, desktop baru. Kecuali ganti-ganti huruf dikit ya bisa sih, tapi kalau ngedit panjang itu nggak bisa. Apalagi foto segala macam, bingung sih kalau foto, saya tetap harus screenshot segala macam, jadi benar-benar lebih nyaman di ini sih. Cuman ya kalau mungkin kedepannya sih, kemarin juga saya nanya ke siapa namanya lupa dari otomotif, ya si Ben, bagaimana perkembangan si WordPress ke mobile gitu. Dari dia bilang bahwa mobile penting, cuman bagi dia semua fitur WordPress itu maksimal di desktop gitu. Jadi mungkin bakal ada penyesuaian mana yang ke mobile, mana yang di desktop gitu. Dan bagi si Ben juga nggak semua orang kayak teman saya itu kerjanya di mobile segala macam. Masih banyak hal yang maksimal, masih banyak pengguna. Mungkin mereka punya data sih, kayaknya pengguna WordPress mungkin masih banyak yang post konten ya. Post konten itu di desktop, kalau yang baca mungkin banyak di mobile gitu. Jadi kalau saya masih desktop sih. Dari mana? Kalau pengalaman di Ngono sendiri lebih banyak juga di desktop, tapi kalau ngedraft ya, dalam artian kita punya ide yang mau ditulis di Ngono, di aplikasi mobil itu kan kita bisa menulis tanpa harus diterbitkan. Jadi kita simpan dulu lah, itu biasanya saya sering gunakan. Jadi kita nulis sesuatu secara kasar dulu, karena emang kalau kita mau bikin artikel agak panjang dan butuh gambar kan tetap kita harus olah dulu di desktop. Jadi kita sering hanya ngedraft intinya seperti ini, dan ketika nanti kita sudah di desktop itu kita tinggal mengolahnya atau melengkapinya saja. Jadi pengalaman kami sih kalau langsung publish jarang sekali, tapi kalau emang hanya untuk ngedraft, untuk menyimpan bakal tulisan itu memang sering dilakukan. Selain monomen antara aplikasi mobile dan WordPress, ya mungkin sama dengan Mas Johari, jadi lebih ke draft. Cuman kalau pribadi saya sendiri biasanya pakai mobile itu karena kan udah pakai jetpack, statistiknya juga justru lebih enak sih sebenarnya di mobile. Jadi respon kita juga jauh lebih cepat. Terus yang kedua, masalah kalau nyinggung masalah fitur, tadi kendalanya kan kalau kayak Mas Ibu dia harus milih foto atau gimana dan nggak bisa live blogging. Solusi live blogging juga kan pakai sekarang so far masih pakai plugin, tapi kalau di mobile nggak bisa. Jadi biasanya ada yang ngakalin, kemarin sih ada yang ngakalin, jadi saat dia bisa bikin short post gitu, dia udah install sebelumnya plugin default feature image. Jadi misalnya kalau ada event sehari, biasanya dia udah nyiapin feature image. Jadi kalaupun dia hanya posting teks aja, pas live di web juga udah ada gambarnya. Jadi bisa ada default. Itu buat ngakalin saat memang kita nggak bisa dengan event kayak gini, kita nggak sempat harus buka laptop. Yang paling keren sih sebenarnya kalau ini, jadi saya berkesempatan dulu ke Taipei acara Computex tuh. Jadi bareng sama blog-blog kayak Engadget, TechCrunch, The Verge segala macam. Sebenarnya saya pengen ketemu dan nanya, kan mereka foto terus langsung apa tuh, gimana sih caranya kayak gitu? Pengen tuh foto ngetik kan mereka live bloggingnya
kayak udah pasti deh kita kalau acara teknologi luar saya pasti ke The Verge karena uploadnya paling enak, fotonya paling bagus, teksnya lebih enak. Jadi sebenarnya saya pengen nanya sih, jadi gimana caranya itu bisa foto langsung teks langsung language karena setelah seingat saya di setiap event kayaknya lokal belum ada ya, si media teman-teman blog yang pakai WordPress masih jarang, masih base-nya teks terus upload kan gitu. Masih jarang yang integrasi antara foto nulis terus langsung live blogging segala macam, itu masih belum pernah lihat ya di Indonesia ya. Kalau untuk native mobile app-nya WordPress sendiri memang belum bisa. Jadi kalaupun misalnya kayak Device gitu, dia bisa aja bikin custom app buat upload image duluan ya. Sedangkan kalau di WordPress mobile memang bisa langsung upload image terus teksnya justru malah jadi caption. Terus kendala kedua adalah kalau misalnya dia mau live blog pakai video, yang sekarang kan available hanya di Video Press, di situ harus subscribe ya. Dan kalau di luar itu harusnya manual, jadi balik lagi teks biasa, habis itu di embed, itu pun belakangan. Jadi nggak tahu nih case developer sebenarnya gimana, cuman bayangannya kayaknya mereka bikin custom app sendiri buat ngupload. Mungkin tambah sedikit mengenai mobile tadi. Kalau di Mono saya juga sering seperti tadi yang di Mas Valen, kita hanya untuk istilahnya tahu berapa pengunjung hari ini, terus mungkin keyword yang masuk itu apa atau kata kunci yang masuk itu apa. Jadi kita akan tahu ketika kita tahu ada ini kata kuncinya kok aneh atau semacam ini belum pernah masuk ke Mono. Jadi nanti kita akan berapa kali sih kata kunci ini sampai masuk sini dan ini menuju ke artikel mana. Ketika kita tahu itu nanti biasanya tim Mono akan cari ini dibahas lagi aja yang masalah ini, karena emang selain kita nulis sesuatu yang beda, kita juga ngikuti di Jetpack itu kan ada statnya ya. Jadi kita emang walaupun kita nggak jadikan patokan saja, tapi yang kita jadikan adalah keyword yang masuk itu. Jadi tangkapan keyword itu kok bisa nyasar nih ngono mau ini. Kadang kan seperti itu. Jadi kadang ada beberapa kata kunci yang ngono sebenarnya nggak bahas, tapi sering nyasar ke ngono. Jadi yang itu kan yang membuat kita mesti ada sesuatu yang membuat season engine itu mengenali kalau ada kata kunci ini di Mono. Jadi ini hanya sebagai referensi saja. Jadi kalau untuk live blogging dan semacam memang kita jarang, cuma mobil aplikasinya memang sangat membantu. Walaupun nggak membantu 100% menggantikan desktop, tapi minimal kita langsung tahu apa yang sedang terjadi di blognya tersebut. Selanjutnya kita kan selama ini udah mengalami banyak banget blogging platform, mulai dulu Blogger ya kan, terus sekarang ada WordPress, ada Tumblr juga orang dipakai. Terus terakhir yang muncul adalah Medium. Nah, menurut kalian gimana sih selanjutnya bakal berkembang platform publish ini, dan Medium tuh menurut kalian gimana? Yang paling baru Ghost kali ya. Ghost banyak developer kali ya pada pakai Ghost karena pakai ini ya, belakangnya pakai gitu. Menurut saya sebetulnya saya pernah ngobrol sama Mas Valen, kenapa kok nggak ada publishing platform lokal yang se-trendy Medium, se-trendy Ghost gitu, yang se-trendy Tumblr gitu segala macam. Ya paling kan kalau kayak Detik itu kan ada kan, belum Detik lah apa segala macam. Cuma kan nggak ada yang platform sendiri gitu. Sebenarnya bagi saya lucu dalam artian menurut saya bakalan banyak yang pakai karena sejarah menulis, jadi orang Indonesia itu sebetulnya kan banyak yang bilang tingkat pendidikannya masih rendah, literasinya masih rendah, tapi ternyata yang nulis blog tuh banyak banget gitu. Mungkin bisa ditanya ke Mas Kukuh ya, ada berapa puluh ribu blog di kita. Jadi saya aja jalanin teknologi, saya ngelakuin research gitu, siapa sih saingan saya blog-blog teknologi itu aja udah nemuin, waduh ini ada lagi. Jadi sebetulnya orang kita mau nulis gitu. Jadi kalau misalnya untuk ada kayak Medium saya pakai, termasuk rada awal sih ya di Indonesia saya pakai, itu menyenangkan karena bersih dan dia sebetulnya bukan blog. Jadi itu kayak sharing konten. Kalau kita punya konten itu ada tim editornya sendiri ya, dia yang pilihin dan segala, dia ngajakin penulis terkenal buat tulis di situ biar ininya populer dan segala macam. Tapi yang menarik sih. Terus kalau peluang yang menurut saya di publishing masih di Indonesia masih kurangnya mungkin
kurang bagi saya atau yang lain nggak tahu juga sih, cuman plugin tuh menurut saya belum dioptimasi bagi pengguna lokal. Kayak saya sendiri pengguna aktif WordPress, tapi plugin sendiri paling pakai cuma berapa, dan itu paling statistik kalau apa lagi ya spam itu yang paling inti itu dua itu sih paling usulan saya tidak itu juga cuman jadi masih banyak peluang-peluang yang menurut saya sih kayak saya nggak tahu ya teknisnya gimana, cuman kayaknya masih bisa diisi sama si plugin itu. Jadi mungkin banyak developer plugin di sini, cuman mungkin belum ada belum mengenalkan sebabnya. Kayak saya pengen situs yang cerdas gitu, yang bisa ngusulin ini segala macam. Mungkin itu bisa pakai plugin, cuma saya nggak tahu pluginnya ada gitu. Jadi kayak si WordPress kan penggunanya udah berkembang, kontennya udah berkembang, bahkan media-media medium dan mau yang gede juga udah pakai WordPress kan. Itu banyak site yang di sekitar si WordPress yang bisa dioptimasi gitu. Jadi publishing di Indonesia bakal terus berkembang. Konten aja sekarang semua media itu jadi bisnis yang seksi lagi kan. Banyak media diakuisisi, banyak yang bikin yang baru-baru yang media mainstream juga. Jadi publishing konten tuh masih kayaknya nggak lama sih di Indonesia. Kalau tangkap saya mengenai konten management CMS baru ya terhadap WordPress, kalau menurut saya sih kalau emang WordPress masih istilahnya itu stabil update, stabil memberikan fitur baru, pengguna biasanya nggak akan lari. Dalam artian ketika dia sudah nyaman dengan sesuatu itu biasanya akan pindah, kan susah. Dan kalaupun nanti mungkin sekarang sudah ada Ghost, ada Medium, itu dia pasarnya itu sedikit berbeda. Kalau saya lihat Ghost ya, jadi kebetulan teman saya ada yang pakai ngendi.com kan pakai Ghost, itu kalau saya lihat itu sebenarnya mirip sekali dengan WordPress waktu awal-awal. Jadi yang penting aku bisa nulis, yang penting saya bisa nulis, berbagi. Di Ghost pun sekarang seperti itu. Jadi sebenarnya saya nulis, nggak mau repot aneh-aneh. Dulu WordPress awal seperti itu. Seingat saya seperti itu. Jadi ketika ada tuntutan minta si penting bisa nulis, ternyata banyak juga permintaan buat ditambah bisa menu, buat ditambah bisa tombol. Wah, itu artinya WordPress seperti sekarang ini. Jadi emang persaingan CMS itu pasti ada. Di Indonesia pun seingat saya dulu sebelum ada WordPress itu kan kita kenal ada PHP Nook ya. Kalau masih ingat mungkin ada PHP Nook yang mudah-mudahan jumlah dan semacamnya itu. Indonesia asal dulu ada. Kalau nggak salah buatan anak Semarang itu Indonesia. Jadi bukan Indonesia tapi pakai Indonesia. Jadi modelnya kayak PHP Nook itu. CMS juga dulu saya juga banyak pakai, tapi nggak tahu nasibnya sekarang. Jadi emang sebenarnya di Indonesia pun sebenarnya banyak juga CMS yang terbit, cuma mungkin karena brandingnya atau mungkin marketingnya nggak seistimewa WordPress, akhirnya dia mungkin jalan di tempat atau bahkan mungkin layu dulu berkembang. Jadi emang hanya dikenalkan, habis itu besok sudah nggak ada perkembangan. Ya saya harapkan emang kalau emang mau bikin support marketingnya itu nggak setengah-setengah, karena emang daripada mungkin kita bukan ngelek kemampuan kita, tapi kalau kita sudah punya komunitas, kita bikin sesuatu biasanya akan lebih mudah dikenal. Dan saya juga kenal beberapa pembuat plugin WordPress yang istilahnya itu dia underground. Dia emang bikin plugin-plugin yang aneh-aneh dan dia nggak mau istilahnya dikenal umum, dan itu sering sekali dijual di layanan internet marketing, dan targetnya bukan Indonesia, malah kadang bule-bule gitu. Jadi dia jual $90, $100. Dia memang plugin-plugin yang tujuannya istilahnya untuk memudahkan dia mencari uang. Dan itu nggak jarang sekali mungkin saya punya plugin seperti ini mau dibeli nggak, dia biar mainnya emang undergroundan gitu. Dan di Indonesia kalau mungkin teman-teman tahu banyak sekali bisnis underground yang mungkin istilahnya itu sangat besar nilainya, dan kadang mungkin kita nggak menyadari kerjaan ini ngomong, tapi ternyata dia punya bisnis underground yang seperti itu. Jadi emang di WordPress sendiri emang sebenarnya sangat luas. Jadi kita ada yang mungkin custom dan semacamnya masih sangat luas. Jadi emang tantangan dari
CMS lain memang ada, cuma kalau emang WordPress si Matt dan kawan-kawan mungkin masih rutin memberikan sesuatu yang baru, saya rasa pengguna lama itu masih akan setia dan mungkin bisa menarik pengguna baru yang lebih lama lagi, lebih banyak lagi.
nanti bisa langsung ditanyakan. Oke, begitu sekian dari kita. Terima kasih.